Salam sejarah. Dalam keheningan zaman dahulu, di dalam debu sejarah yang tertimbun, tersembunyi kisah-kisah yang telah lama terlupakan. Dan hari ini, kami mencoba membangkitkan kembali memori-memori yang terkubur dalam propaganda zaman kolonialisme Belanda di tanah Jawa. Bersama-sama, mari kita merasakan detak sejarah yang masih mempulsir dalam ingatan para leluhur kita. Ketika melihat bala tentara dari Nippon yang gagah berani itu, berdebar-debarlah hati kami bangsa Indonesia dan bersyukur serta berterima kasih. Oke Bung, sebelum kita masuk ke dalam pengertian propaganda, alangkah baiknya kalau kita pahami dulu apa itu propaganda dan contohnya. Jadi propaganda ini bukan hanya sekedar kata-kata yang terdengar di udara, melainkan suatu kekuatan abadi yang memang merajai pikiran manusia, Bung. Beberapa hari kemudian, tentara Belanda di tanah Jawa. Propaganda bukan hanya sekedar kata-kata terdengar di udara, melainkan suatu kekuatan abadi yang merajai pikiran manusia. Saint Joseph, hari perayaan Maulud Tenno Heika yang pertama kalinya diramaikan di Jawa. Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian untuk merayakan hari Maulud Tenno Heika itu. Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih atas kegiatan Dai Nippon yang sudah melepaskan tanah Jawa dari belenggu imperialisme Belanda. Di setiap kata, di setiap gambar, ini terkandung kekuatan untuk membentuk realitas. Melalui media cetak dan radio, propaganda ini menjadi alat untuk mencetak citra palsu, Bung. Menjerat pemikiran manusia dalam belenggu kebohongan. Jadi, mari kita eksplorasi contoh-contoh propaganda dari masa lalu yang menyentak hati dan merobek lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi. Laki perempuan bekerja segiat-giatnya. Kita ambil contoh seperti video yang kita lihat ini. Propaganda Jepang di Jawa. Di dalam perang yang mencekam, Jepang ini muncul sebagai pahlawan sejati, Bung. Atau begitu itulah pokoknya yang mereka usahakan untuk kita percayai. Dalam nada-nada radio yang merdu, mereka memancarkan janji-janji kebebasan, menulis cerita baru untuk tanah Jawa. Namun, di balik setiap kata manis terselip ambisi dan intrik politik. Mereka menciptakan narasi palsu tentang Asia Timur Raya, Bung. Mencuci otak rakyat Jawa dengan harapan palsu dan impian palsu. Dengan keadaan begitu, di seluruh Jawa, makin hari makin teballah semangat pasti akan mencapai kemenangan akhir dengan pimpinan Dai Nippon. Jadi kesimpulan dan hikmah sejarah ini, Bung, seiring kita merasakan gemuruh propaganda yang merajai masa lalu, kita belajar bahwa sejarah tidak selalu sesuai dengan apa yang terlihat di permukaan. Dalam kegelapan propaganda, terdapat hikmah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kita belajar bahwa meski propaganda bisa mengaburkan kenyataan, kebenaran akhirnya akan terungkap. Bahkan,
Jika membutuhkan waktu hari ini, mari kita menghormati mereka yang melawan propaganda, yang mempertahankan kebenaran meski terancam oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra, 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 hidup putra. Terima kasih. Maka sudah berubahlah keadaan di Jawa. Tenaga 50 juta jiwa di Jawa sudah bersatu padu. Kita sudah berjanji dengan teguh hati bahwa kita tentu meruntuhkan Amerika Inggris sambil membangun Jawa baru di samping bala tentara Dai Nippon. Oke Bung, kiranya demikian. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan melintasi zaman dan propaganda. Semoga cerita ini telah merasuk ke dalam hati dan pikiran Anda, membawa pengertian baru tentang masa lalu yang penuh teka-teki. Untuk menjaga keberlanjutan petualangan sejarah kami, jangan lupa untuk berlangganan di saluran kami ini. Sampai jumpa pada bab sejarah berikutnya. Ingatlah, sejarah adalah cermin yang memantulkan kebijaksanaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.